Halo, kembali lagi bersama gue Jonathan N di Sarasehan Growth Space. Di sesi Sarasehan kali ini kita mau membahas tentang isu yang sedang hangat, yaitu gaji 250 juta sebulan. Nah, di sini gue juga sudah mengundang beberapa teman. Ada Stefanus Wibisono, halo. Halo, halo. Gue panggil lo Wibi aja ya, Stefanus Wibisono. Kenapa gue Iya. kenal formal banget ya? Ada Wibi, dan juga ada Wib. Bentar, Wib, lo coba jelasin sedikit, lo itu apa sih kalau orang tanya? Lo itu siapa sih, Wib? Oke, jadi kalau misalnya di sini kita kan ngobrolin nanti 250 juta sebulan untuk penghasilan gimana, dan gue kemarin diajakin sama Kak Jon buat ngobrol bareng. Mungkin secara background, gue itu second jobber. Sekarang gue di company yang kedua sekarang, jadi hitungannya gue di sini masih di entry level. Gue kerja sebagai structural engineer consultant di perusahaan konstruksi Jepang, Shimizu. Bukan yang pompa, jadi Gue gue baru mau ngomong, wow, semburannya kencang, bukan yang itu ya. itu udah jadi template banget. Kayaknya di perusahaan udah jadi template kayak kalau ngejelasin si Mizu ada belakangnya yang ini bukan yang pompa. Atau jangan-jangan sebenarnya lo kerja di perusahaan pompa tapi lo sendiri delusional kalau ini bukan perusahaan pompa, ini perusahaan engineering, ini bukan pompa gitu. Kayaknya perlu nanyain lagi deh, jangan gitu ya. Oke, ya gitu sih. Jadi gue mungkin di sini sharing perspektifnya juga sambil nanya-nanya ke Ya. Kak Jon dan Ko Chris juga sebagai yang masih di entry level juga, dan gimana nanti growth-nya bisa sampai 250 juta per bulan. Oke, mantap. Oke, thank you, Wib. Terus juga kita ada narasumber berikutnya, yaitu Christopher Jonathan. Halo, Chris. Halo semuanya. Halo. Kalau ditanya, lo ini siapa, lo akan jawab apa, Chris? Mungkin gue akan sebut sebagai travel enthusiast. Kemudian karena Oke. gue kuliahnya S2 di cybersecurity, jadi gue bisa bilang gue praktisi cybersecurity juga. Dan kemudian sekarang currently gue kerjanya di HP, Hewlett Packard sebagai tech consultant untuk 3 market sekarang, Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Right. Saking cintanya lo sama HP itu logo sampai dibingkai ya di belakangnya. Iya benar. Gue dari tadi mikir, ini ngapain logonya dibingkai? Apa jangan-jangan perusahaan menyuruh kayak namanya, sense of belonging. kalian dari perusahaan dikirim background gitu loh. Kalian wajib pakai ini di setiap sesi Zoom gitu. Anyway. Oke, kita langsung mulai aja ke topik diskusi kita. Jadi, kemarin itu ada salah satu teman yang sempat nge-tweet. Ya udahlah gue sebut aja. Jadi, ada teman Jenny Yusuf yang dia nanya di Twitter. Dia tuh bertanya di Twitter soal kriteria cowok kalian itu seperti pasangan kalian itu seperti apa sih, gitu kan? Kriteria pasangan seperti apa? Nah, ini dijawab oleh Andrea Gunawan, Cat Womanizer, yang teman gue juga. Jadi dia bilang kriterianya 250 juta per bulan minimal dan udah siapin dana pensiun juga. Kalau enggak jomplang nanti. Gara-gara ini yang 250 juta per bulan, tiba-tiba netizen langsung bereaksi. Biasalah netizen kan hobinya ke-trigger kan on everything gitu. Menurut gue nggak salah karena menurut gue Andrea nggak salah karena dia kan cuma mengungkapkan kriterianya gitu. Dan ini juga sebelumnya ada Selviana alias Selvi Usagi, dia juga sempat ngepost yang ini tahun lalu heboh banget. Dia nyari laki-laki 30 tahun ke atas penghasilan minimal 30 juta per bulan gitu kan. Dan ini konteksnya sama juga. Waktu itu ada orang yang nanya kriteria jodoh lu seperti apa? Nah, si Selvi itu bilang kriterianya penghasilan minimal 30 juta per bulan salah satunya. Dan seperti biasa netizen juga ke-trigger gitu. Dan menurut gue ini nggak salah karena ya masing-masing punya kriteria sendiri. Tapi kita nggak mau ngomongin Andreanya, kita nggak mau ngomongin Selfie-nya. Kita sekarang mau membahas idenya. Gaji 250 juta per bulan, mungkin nggak sih? Gitu. Atau jangan gaji deh, penghasilan dulu. Penghasilan 250 juta per bulan. Kalau kita ngomongin penghasilan, ini kan berarti ada banyak income stream ya. Bisa dari gaji, bisa dari bisnis, bisa dari investasi, dan segala macam. Oke, menurut kalian gimana nih? Wib, dan Wibi dulu deh. Kalau buat gue dari penghasilan itu sesuai pertanyaannya mungkin atau enggak. Jadi gue sambil cari-cari ya. Tadi kalau misalkan bedain antara gaji sama penghasilan. Kalau gaji ya mungkin dari pekerjaan kita, dari kita kerja sama kantoran, sama kalau penghasilan ya tadi multiple, bisa dari yang lainnya juga. Gue tuh sempat nyari sedikit di page-nya Michael Page, itu ada reportnya kan gaji itu berapa, gaji kita itu berapa gitu kan.
Di situ kalau misalkan untuk secara pekerjaan dengan gaji 250 juta itu ada di C-level, CEO atau CFO, dan industrinya itu di bisnis sama financial institution. Yap. Itu yang gue dapetin. Untuk yang lainnya mungkin bisa di antara 2 digit sampai 3 digit, tapi untuk menyentuh 250 juta itu di angka mediannya itu harus di C-level di industri itu aja. Dari 30-an halaman gue kulik-kulik cuma di itu aja, 250 juta. Nah, tapi itu hitungannya tadi masih gross salary juga dan belum hitungin penghasilan yang lain. Right. Itu baru gaji doang ya. Siapa tahu dia ada kos-kosan gitu kan ya. Kan kita nggak tahu. Gitu. Oke, kalau Chris gimana Chris? Sebagai orang yang bekerja di korporasi dan juga multinational company, dan juga kan sekarang lo sebenarnya membawahi 3 region ya. Jadi lo sekarang jadi regional tech consultant membawahi region Indonesia, Singapura sama Pakistan. Filipina. Gitu ya? Oh, sorry. Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Oke, nah gimana perspektif lo soal gaji 250 juta per bulan ini? Ya sebenarnya kalau misalnya pas isu ini heboh ya, gue sih melihat bahwa kemungkinan kalau misalnya sebagian besar yang bisa mencapai 250 juta itu biasa pasti multiple income gitu, nggak mungkin single source hanya dari gaji. Most of us begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan pasti ada begitu. Gue yakin lah, maksudnya bos gue yang jadi country manager buat HP Indonesia itu pasti more than that gitu. Kemudian kalau misalnya mungkin teman-teman yang masih di like late 20 atau early 30, apakah mungkin bisa mencapai gaji segitu begitu? Karena biasanya yang udah jadi country manager untuk jadi MD, biasanya mereka udah early 40 atau early 50-nya mereka begitu. Karena kan sesuai pengalaman lah, maka mereka membawahi satu negara gitu. Tapi buat kita yang masih muda atau masih angkatan milenial lah bisa dibilang, sebenarnya memungkinkan aja kalau misalnya kita bisa mengincar pekerjaan-pekerjaan regional dan langsung membawahi satu area begitu. Kalau gua kan sebenarnya masih bisa dibilang cluster ya, jadi baru 3 area. Nah biasanya yang benar-benar pegang satu region itu misalnya Greater Asia, itu like the whole Asian kecuali Cina sama Jepang, Korea, karena mereka punya market sendiri. Atau misalnya mereka pegang regionalnya North America atau misalnya EMEA. EMEA itu Europe sama Middle Eastern. Nah itu biasa gajinya pasti setinggi itu. Nah sekarang karena gue di HP, gue bisa kasih insight nih. Jadi begitu lu masuk ke perusahaan multinasional seperti HP, lu itu punya kesempatan buat apply ke HP cabang negara manapun gitu. Bahkan lu bisa apply buat role regional, lu bisa base dari Jakarta atau dari manapun, tapi lu tanggung jawabnya ke regional tersebut. Dan itu biasa gajinya lumayan sih gitu. Itu artinya lo kayak dimutasikan gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Jadi gue di Indonesia kayak, aduh gue pengen dong nyoba HP di Korea misalnya, Korea Utara. Wow, Korea Utara. Oke, di Korea Selatan gitu kan, HP Korsel gitu. Terus jadi gue bisa ya tentu saja syarat dan ketentuan berlaku, tapi kurang lebih ada jalan menuju gue kerja di Korsel gitu ya, di HP Korsel. Kalau misalnya ada opening, kalau misalnya ada opening kerjaan, biasa ada di list di websitenya kita cek, ada opening nih, kayaknya mirip sama kerjaan gue, atau mungkin cross kerjaan yang lu pengen cobain pengalaman baru, itu juga bisa. Oke, itu jadinya gue digaji pakai rupiah atau Korean won kalau gue di Korea? Biasa tergantung tempat lu base-nya gitu, karena kan perpajakan segala macam lebih gampang. Right. Oke, that's actually a good insight. Gue mau nanya jadinya, tapi kalau misalkan base gajinya tadi kan tergantung sama perpajakan sama ininya, tapi kalau misalnya secara rate-nya apakah dibayar secara rate? Kalau misalnya kita kerja di Korea berarti hitungin juga kayak living cost dan lain-lain di sana kan, pasti standar gaji di sana kan beda sama kalau misalnya di Indonesia aja gitu. Itu gimana? Biasa rate-nya sih ngikutin rate negara tersebut ya, begitu. Karena kan sebenarnya masing-masing role itu HR-nya udah punya budget gitu. Jadi kalau misalnya role yang di Korea, budgetnya buat role itu di Korea begitu. Apalagi misalnya HP sebenarnya sebelum COVID pun kita udah remote working sih begitu. Jadi ketika ini menyerang pun kita benar-benar really have a big change on that gitu. Right. Dan ini juga mungkin gue bisa ngasih insight. Jadi gue juga dulu kerja di agency yang dia punya network di satu dunia bahkan.
Jadi ini serius, gue sampai nyari-nyari lowongan. Iseng gue nyari lowongan di Eropa, kira-kira ada nggak ya, kan gue dulu social media director ya. Ada nggak ya posisi sosial media di sana, jadi kayak gue bisa pindah kerja di Finland gitu-gitu loh. Dan itu kan ada networknya. Jadi yang kayak kata Chris juga, itu udah di post, ada satu page buat karir lah, buat all over region di post, dan kita bisa cari-cari sendiri di situ. Nah, mungkin ini juga bisa jadi nyampe 250 juta karena menang di kurs gitu kan. Ya, benar sekali. Jadi ibaratnya Nah, iya. Dulu pun gue pertama gue kerja di Singapura sebagai arsitek, my first job. Keren ya, anjing, first job di Singapura. Arsitek juga. Tapi nggak sekeren itu juga. Anyway, waktu itu gajinya UMR pun $1.800 UMR ya. $1.800 Singapura itu waktu itu dolar 7.000 dikali berarti jadi sekitar ya 13 juta, ya itulah. Jadi kalau dibilang living cost-nya mahal, betul. Tapi kan ketika kita sudah mempunyai gaji di situ, lo jadi nggak living cost itu ke cover, gitu loh. Jadi yang susahnya di gua dulu adalah ketika hidup sebulan pertama, ketika gua belum terima gaji. Nah itu gua datang, gua nebeng di apartemen teman gua tidur di sofa, gua bawa makanan rendang apa-apa sesajen lah buat mereka kan, upeti gitu. Gue sendiri, gue bawa Indomie goreng 2 kardus, satu buat mereka, satu buat gue. Jadi selama sebulan itu rata-rata gue makan nasi, Indomie, telur, beli di supermarket, masak sendiri, ya gitu-gitulah. Tapi that's actually a good insight tentang kerja di luar negeri pun juga bisa membantu lo mencapai si 250 juta per bulan itu. Meskipun, disclaimer juga, ada level tertentu ya. Jadi kayak lo baru entry level, baru masuk, lo mau gaji 50 juta, ya tergantung sih. Kalau misalnya IT atau mungkin IT gitu mungkin bisa ya. Tapi kalau yang lain mungkin agak susah gitu. Nah, tadi juga Chris bilang kan, Wibi bilang kalau pekerjaan-pekerjaan dengan gaji ratusan juta itu kurang lebih dimiliki oleh C-level gitu ya. Dan gue juga mau nambahin di itu, gaji. Jadi kalau gue baca artikel tentang gaji direksi dan komisaris Pertamina. Ini artikelnya gue baca di detik.com, Detik Finance. Nah, jadi ada laporan keuangan di tahun 2018. Nah, di situ ditulis pokoknya kalau di rata-rata ada 11 direksi dan 6 komisaris gitu. 11 direksi, 6 komisaris, 17 orang ini dalam setahun menerima menerima US 47 juta USD ya, 47 juta USD. Atau setara dengan 661 miliar. Itu di tahun 2018 gitu. Jadi kalau dibagi 17, kira-kira satu orang itu menerima 38,9 M setahun. 38,9 M. Yang berarti tiap bulan paling enggak satu orang itu menerima 3 M. 3,2 M sebulan dari lo jadi direksi Pertamina. Nah ini kan sebenarnya juga, jangan kan 250 juta, 3M juga bisa. Tapi lo harus jadi direksi Pertamina atau mungkin entahlah direksi BUMN lainnya. Nah terus juga gue mau ngasih fakta lain. Jadi gue membaca artikel di tahun 2015 dari Warta Ekonomi. Nah artikel ini menyebutkan bahwa jadi di situ ada daftar CEO perusahaan terbuka, pendapatan tahunannya berapa gitu kan. Di tahun 2015 itu CEO BCA Pak Yahya Setiatmaja dituliskan dia mendapatkan 27,5 M. 27,5 M setahun. Itu kan, 27,5 M setahun, yang berarti dalam sebulan itu kira-kira dia dapat 2,25 M ya. Pokoknya 2 M lah sebulan. Gitu. Nah, Pak Yahya jadi CEO, wah bisa kayak gitu. Gue juga pengen jadi CEO BCA. Oh, ntar dulu. Nah, jadi kalau dilihat Pak Yahya Setiatmaja ini dia mulai kerja di tahun 79 sebagai accountant, kan, di salah satu Big Four lah. Nah, terus saat itu dia gajinya 60.000 per bulan. 60.000. Kalau dihitung pakai kalkulator inflasi ya, itu 60.000 itu setara dengan 2.200.000 di tahun
2021. Jadi 2,2 juta doang. Gitu. Gajinya setara dengan 2,2 juta. Anggap aja setara dengan gaji 4 juta ya. UMR misalnya. Nah, jadi Pak Yahya pun ketika pertama kali mulai kerja, gajinya itu masih masih UMR lah. Dan karena gajinya juga kayaknya ngepas, dia juga nyambi jadi tukang sewa kaset video. Setelah bekerja dia ya jadi tukang sewa kaset video, mungkin dulu video-video Betacam gitu ya. Nah, dan ya seiring waktu dia bekerja, berkarir, akhirnya dari tahun 79 dia kerja, dia jadi CEO di tahun 2011. 32 tahun. Gitu. 32 tahun buat dia ngembangin karir yang tadi gajinya cuma 60.000 sebulan jadi 2M sebulan. 32 tahun. Gitu. Jadi mungkin kalau dari gua gaji 250 juta sebulan sebenarnya bisa, tapi konteksnya adalah you have a long way to build that gitu. Nah, ini mungkin yang di antara kita juga nggak sabaran ya. Kita nggak sabaran jadi kayak aduh gua pengen cepet langsung tajir gitu. Ya nggak gitu juga. Lu pengen gaji level CEO tapi apakah lu bisa kerjaan level CEO? Kan itu belum tentu gitu. Nah, gimana menurut kalian soal ini? Oke, gue juga ngebaca memang yang bikin ini jadi ribut adalah kalau misalnya ngebandingin diri kita yang sekarang, mungkin kalau misalnya diambil rata-rata entry level ya. Kalau misalnya gue ambil di Twitter tuh waktu itu HRD Bacot tuh sempat ada bikin salary survey gitu. Itu mungkin kayak cuma dibuka sekitar seminggu, dari 2.000-an responden itu 1.500-an itu entry level. Jadi kalau misalnya gue ngambilnya boleh kan, ini kita ambil kayak sekitar itu 60%-an dari orang di Twitter itu masih levelnya di entry level. Ya, betul. Yang rata-rata entry level itu kalau misalnya di gajinya di Jakarta aja mungkin sekitar 4, kalau fresh grade maksimum 7 gitu. Ngebandingin sama yang udah 250 juta penghasilannya sebulan gitu. Jadi ya, karena timpang ini mereka jadi outrage karena salah satunya pasti nganggep kok bisa secepat itu gitu, karena kita suka nganggep naiknya income kita itu linear gitu. Mungkin kayak tahun ini 4 juta, tahun depan 5 juta, bla bla bla. Jadi sampai 250 juta butuh berapa tahun gitu kan. Ya, bener sih, bener. Dan gue juga bisa bilang kan sebenarnya kalau lo naik posisi, misalnya kan gaji, gue pernah naiknya dalam setahun itu dari 4 juta, gue naik jadi 7 juta. Itu dalam setahun. Kan lumayan juga. Dan waktu itu gue diuntungkan karena gue waktu itu kayak kerja jadi sosmed admin dan gak ada orang di atas. Gue bener satu-satunya orang di divisi sosial media lah. Jadi gak ada orang di atas gue juga. Jadi waktu itu gue hire narik beberapa teman buat gabung gitu kan, bantuin gue. Dari yang gue sendiri jadi berempat. Akhirnya gue dijadiin head lah gitu. Gue naik level jadi senior gitu kan. Akhirnya jadi manager. Dan gaji gue juga naik juga di situ. Gitu. Nah, mungkin kalau dari lo, Chris, gimana, Chris? Ketika lo dari tadinya satu region, dari satu region kemudian jadi 3 region, gajinya kali 3 juga nggak? Gue pengen komenin yang pertama dulu ya, gitu. Menurut gue, Oke, silakan. Gue setuju sih sama Wibi, begitu banyak orang yang akhirnya nggak melihat segala sesuatu tuh by konteks begitu, maka bisa heboh. Ya. Gitu. Dan waktu itu gue ngobrol sama Felix Ruby juga, dia selalu ingatin bahwa everything is very important based on the context gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya konteks ya semua bakal jadi rancu dan kemudian bisa jadi nggak jelas begitu. Maka jadi ribut-ribut seperti ini karena orang nggak mengerti gaji segede itu per bulan butuh konteks gitu. Dan kita nggak tahu backgroundnya mereka udah kerja lama, seberapa lama misalnya sampai bisa mencapai itu gitu. Nah kemudian yang kedua gue pengen komen soal yang tadi tuh kenaikan gaji ya, kalau misalnya kita kerja apakah linear apa enggak begitu. Nah biasanya kalau misalnya gaji kita masih kecil, biasa di bawah 10 juta itu biasa naiknya bisa gede tuh. Tapi kalau misalnya gaji kita udah mulai di atas 30 juta itu biasa kenaikan 5% atau kenaikan 7% tuh udah bersyukur banget begitu. Karena semakin gede base-nya kan semakin gede kan kenaikannya by percentage begitu. Nah jadi kalau bisa digambar grafik biasa begini nih. Jadi naiknya terus melandai begitu untuk kenaikannya. Nah, biasa strateginya adalah kalau misalnya kalian baru, kalau bisa sih
jangan stay terlalu lama di satu perusahaan begitu. Nah, pengalaman gua di perusahaan pertama gua kan di software consulting lah bisa dibilang. Jadi waktu itu kita jualannya CRM dan gua stay di sana 3 tahun 7 bulan. Dari UMR karena kan gua fresh grad. Ya buka-bukaan lah ya. UMR itu 3,5 juta. Itu berapa tahun lalu? Itu tahun 2010 akhir. Oke. 11 tahun yang lalu. UMR masih 3,5 juta, 3,5 untuk IT ya. Lu bayangin kalau misalnya setiap tahun lu naiknya 10% atau misalnya lu perform lah 20% begitu. Mentoknya berapa sih? Selalu 5 tahun pun paling sekitaran nggak sampai 10 juta men begitu. Karena emang selama base-nya kecil lu mau naik berapa persen pun gedenya itu akan lama sekali naiknya. Gitu. Jadi gue bisa hampir 4 tahun di sana karena gue merasa ya gue belajar banyak lah di sini. Gue belajar banyak, jadi ya udahlah kompensasinya gaji gue nggak terlalu gede begitu. Nah cuman pas udah hampir 4 tahun gue mulai merasa, waduh ini kayaknya nggak bisa begini terus nih gitu. Karena selama ini kan gue solo fighter nih di pekerjaan gue waktu itu. Dan gue selalu minta orang nggak pernah dikasih gitu karena kayaknya perusahaan melihat gue masih bisa nge-handle semuanya itu. Tapi dampaknya adalah performanya jadi nggak begitu bagus kalau misalnya lu bisa ada tim kerja gitu. Ya lu ngerasain lah John punya beban begitu besar lu kerjain sendiri dibanding lu bisa bagi dengan kolik lu. Dan akhirnya gue mulai nyari prospek kerjaan lain. Dan kebetulan waktu itu gue udah punya LinkedIn, terus tiba-tiba gue di kontak sama satu orang, mungkin headhunter juga tapi dari Singapura, tiba-tiba nge-inbox LinkedIn gue kaget dong. Terus dia nawarin, ini ada opening di HP, lu mau ambil nggak? Gitu. Nah cuman singkat cerita akhirnya karena ada masalah internal di perusahaan lama gue, karena kan gue sendiri, gue nggak bisa tinggalin gitu aja, karena gue juga deket sama direktur gue kan. Cuman dia naikin gaji gue 20% pun masih nggak bisa, menurut gue nggak worth it lah gitu. Dan akhirnya setelah pertimbangan 5 bulan gue putusin buat ngambil hijackan itu. Nah dari gue di hijack itu gue naik sekitar 2,5 kali lipat dari gaji gue sebelumnya gitu. Nah itu menurut gue udah mulai oke sih begitu, dan gue udah bisa nabung, gue udah mulai bisa invest begitu. Nah singkat cerita setelah 2 tahun kerja gue mulai bosen John begitu, mulai bosen. Habis itu gue mulai mikir gue mau ambil S2 gitu, mau ambil S2. Terus tiba-tiba dengar berita dari teman ada LPDP, terus gue apply. Terus karena gue kepengen ambil cyber security dari dulu, akhirnya karena unik juga ya majornya, jadi akhirnya gue langsung dapet di percobaan pertama dan gue ke UK. Nah kemudian dari sana akhirnya gue kuliah, kemudian 2 tahun selesai gue pulang, terus ditarik lagi sama perusahaan gue yang lama ini, si HP ini gitu kan. Gue kerja di sana, terus gue kuliah, terus balik lagi ke sana, terus gaji gue naik 3 kali lipat, thanks to mungkin title gue juga di S2 gitu. Nah kemudian naik region lagi, ada peningkatan lagi. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau ada peningkatan, yang pertama mungkin nyari opportunity lain di kantor lain, kemudian mungkin ambil S2, dan kemudian ambil role regional. Gitu sih John. I see. Yang soal S2 menarik, tapi gue pengen nanya juga karena tadi Chris sudah sedikit buka-bukaan grow-nya gimana. Kalau dari Kak John sendiri gimana sampai dari awal fresh grade sampai akhirnya ke sekarang ini juga. Apalagi kan Kak John juga pivot dari arsitek terus jadi di sosial media kan. Right. Nah sebenarnya arsitek ini udah lah ya nggak gue anggap, karena dia jauh berbeda. Satu di Singapura, UMR-nya udah beda. Kedua juga ya ketika gue pindah sebenarnya ke social media, gaji gue udah reset lagi karena skill gue kan nggak ada skill. Gue bukan jurusan komunikasi, skillnya juga social media waktu itu sebagai praktisi. Karena gue bikin akun tahun 2010 gue bikin akun anjing gombal di Twitter. Anjing gombalnya God Bake gitu kan. Dan gue akhirnya jadi direkrut sama salah satu social media agency lah di situ. Gue juga gaji pertama 3,7 di tahun 2010. 2010. Jadi kurang lebih sama lah, UMR naik dikit gitu. Nggak terlalu jauh. Nah, tapi sebenarnya teman-teman harus ngerti gini ya. Karir itu kan jangka panjang. Jadi kan kita juga aim for a better career, buat naik posisi, naik jabatan, sehingga akhirnya gaji atau kompensasi juga mengikuti. Nah, kayak tadi yang Chris bilang, kalau misalnya kita bekerja dengan posisi yang sama ya, paling tiap tahun itu sebenarnya
perusahaan itu sudah membudgetkan buat naik gaji, tapi paling 10% lah paling. Naik gaji 30% susah. Itu 30% biasa, kalau mau lebih dari 10%, misalnya mau sampai 30% atau 50%, itu harus diiringi dengan naik posisi biasanya. Mau lebih tinggi dari itu, naik posisinya harus jauh. Gitu kan. Tapi kan susah. Masa lo tiba-tiba masuk terus tiba-tiba jadi head. Agak susah juga. Nah, jadi mungkin yang teman-teman perlu pikirkan juga tadi konteks. Oh, gue mau gaji 250 juta per bulan. Itu ibaratnya kalian mau ke Bali tapi jalan kaki, gitu kan. Bisa naik pesawat itu kalau ada orang dalam. Orang dalam langsung naik pesawat nyampe ke Bali. Tapi ini kalian mau jalan kaki. It's a long trip. Kira-kira apa yang perlu gue siapin buat gue nyampe ke Bali dengan selamat dari Jakarta misalnya? Jalan kaki, gitu kan. Yaudah. Nggak ada yang bilang lo, oke, lo jalan kaki lo harus nyampe besok. Nggak ada. Tapi kan mungkin, kayaknya gue nyampe 3 bulan nih. Atau 1 bulan, 2 bulan mungkin. Karena gue jalan capek, gue pengen lebih banyak berhenti. Atau yaudah deh, gue lari maraton, gue kebut nih. Gue bisa nyampe Bali dalam waktu misalnya 2 minggu. Tapi kan buat lo mau lari maraton, lo juga harus ada persiapan. Lo harus latihan apa segala macam gitu. Mungkin sampainya lebih cepat, tapi persiapannya juga panjang. Nah, ini juga menambah konteks bagaimana caranya agar karir kita itu bisa naik dalam beberapa tahun kemudian. Ini pernah juga gue baca artikel soal tukang parkir di Jakarta gajinya, penghasilannya sebulan itu 9 juta. Penghasilan tukang parkir 9 juta. Anak-anak fresh grad semuanya ke-trigger kan. Anjir, gue susah-susah kuliah. Gaji gede dari gue itu. Iya, gaji cuma 4 juta, dia jadi tukang parkir 9 juta doang. Oke, tapi lihat 10 tahun ke depan, tukang parkir itu 10 tahun ke depan akan 9 juta juga. Ya mungkin naik dikit lah, gitu kan. 9 juta, mungkin dia 10 juta atau 11 juta lah, karena parkirnya yang tadinya dari 2.000 jadi 3.000 misalnya. Nah, kan nggak ada yang namanya senior manager tukang parkir. Nggak ada gitu. Tapi ketika, misalnya lo mungkin sekarang lebih rendah kan, Tapi ketika lo misalnya jadi project manager, lo naik lagi jadi engineer apa gitu kan, gaji dan kompensasi juga akan mengikuti jauh lebih tinggi gitu. Jadi teman-teman juga harus melihat ada nggak jenjang karir, apakah karir ini promising gitu kan. Dan di awal-awal ya itu tadi salahnya, mungkin bukan salah ya, kurang tepatnya adalah kita nggak mikirin konteks, karena fresh grad itu mungkin belum, ya istilahnya mainnya belum jauh mainnya kurang jauh gitu. Jadi kayak belum melihat kompleksitas dari sebenarnya struktur pekerjaan itu seperti apa, range benefitnya gimana. They think based on their own experience gitu. Dan ketika gue udah ya kan kasarnya dulu gue kerja di kantor korporat juga, bos bule gitu kan, ya mereka bahkan udah digaji dolar ya. Di Indonesia digaji dolar itu impian gue banget, kerja di perusahaan luar tapi tinggal di Indo, biaya hidup Indo, gajinya dolar gitu kan. Gaji dolar, terus nggak cuma gaji dolar, mereka juga disupport dengan buat tempat tinggal dibayarin kantor, mobil, sopir, anak sekolah juga dikasih gitu kan, pendidikan. Nah, ini kan benefit yang di support juga. Nah, lanjutannya tadi kalau misalkan kita ya tadi kalau ngebandingin sama tukang parkir 9 juta, bener juga kalau misalkan tukang parkir 9 juta ya udah dia bakal di situ aja, kecuali mungkin dia jadi preman di daerah itu dan jadi punya geng tukang parkir. Okay. Dan juga kalau misalkan kita jump in jadi tukang parkir, emang kita mau gitu kan, trade kerjaan kita jadi tukang parkir gitu. Mungkin juga malah si tukang parkir itu juga pengennya dapat kerjaan kita lebih nyaman di kantor, AC, duduk-dudukan. Kita kok kesana harus ngelapang, dan apakah kita bisa dapat 9 juta jadi tukang parkir gitu kan belum tentu gitu kan. Paling gue sih, kalau misalnya buat teman-teman yang ngebayangin nih, enak banget ya bisa dapat 250 juta per bulan misalnya. Tapi kalian juga harus bisa ngebayangin sih load kerja yang kalian harus kerjakan juga dengan imbalan uang sebesar itu begitu. Nah, gue kasih gambaran kali ya buat kalian gitu. Gue sendiri yang baru pegang 3 market, belum pegang the whole continent misalnya. Karena yang benar-benar regional kan mereka pegang the whole Europe misalnya, atau the whole Greater Asia misalnya kayak gitu.
Nah, gue baru pegang 3 region aja, Indo, Filipina, Pakistan itu benar-benar menuntut gue untuk stretching jam kerja gue kadang-kadang sampai jam 9 malam, jam 10 malam begitu. Dan karena kita Karena jamnya beda ini ya, beda time region ya. iya benar. Dan kadang kalau misalnya kita harus koordinasi dengan tim-tim di US, kadang kan kita headquarternya di US semua begitu. Kalau misalnya kita ada training, kalau misalnya ada produk launch baru, kalau misalnya ada isu apa begitu. Nah, kita harus jump in ke meetingnya biasa mereka mulainya jam 9 pagi mereka, which is jam 9 malam kita. Nah, kadang bisa jam 10 lewat Right. baru selesai begitu. Belum lagi di hari yang sama, kalau misalnya lu ada meeting sama tim Singapura begitu. Mereka set meeting jam 8 pagi, kita jam 7 dong gitu. Adanya jam 7 kita udah harus di depan komputer kerja terus back to back meeting gitu. Kadang makan siang pun gua kadang harus korbanin gitu. Kadang tim-tim Filipina itu kan 1 jam lebih maju. Mereka set jam 1 siang gitu. Sedangkan itu jam makan siang gua kan gitu. Kadang gua suka ingatin mereka, please consider gitu my time zone. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin event, please do it on 2 PM gitu. Karena kan I need my lunch time begitu. Nah, sekarang udah mulai oke sih. Waktu awal-awal tuh, waduh gila sih, gue sering banget skip makan siang gara-gara itu. Terus bisa lanjut sampai sore, kemudian paling break bentar lah. Gue nge-chill, mandi, makan, nonton Netflix. Terus jam 9 malam kerja lagi begitu. Nah, jadi menurut gue emang sih Bang Jun cuma bilang juga kan bahwa sebenarnya waktu kita sebenarnya yang ditukar sama uang gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya lu expect lu dapat misalnya gaji 50 juta, 70 juta per bulan, ya lu harus siap-siap buat ngorbanin waktu lu begitu. Nah, cuman yang gue bersyukur dari HP adalah mereka sama sekali tidak mengganggu kita di weekend sih. Totally Sabtu Minggu tuh nggak ada kerjaan gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu sampai di kontak sama teman kerja lu atau bisnis partner di Filipina pas weekend, ya lu boleh cuekin karena I see your rights gitu. Jadi ketika mereka udah di atas jam 6 misalnya hari Jumat, mereka udah ngerti sih begitu. Kita baru get back mereka hari Senin is okay gitu. Itu quite helpful sih. I see. Soal tanggung jawab ya. Kajun juga ngepost soal ini kan ya di Instagram, makin gede gaji juga makin gede kita punya tanggung jawab dan kerjaan kita makin banyak juga kan ya. Betul. Dan kadang kita tuh ngeliat cuma dari gaji doang. Cuma kan kayak, ya lo digaji segede itu kerjaan lo pasti tanggung jawabnya pasti juga lebih besar kan. Yang tadi CEO itu misalnya dia gajinya 250 juta ya, level CEO. Tapi kan tanggung jawabnya gede. Dia nggak perform satu company bisa bangkrut gitu kan. Dia ada beban kayak ratusan karyawan gua atau ribuan itu bebannya ada di gua. If I run the company in the wrong direction gitu, bisa jadi banyak yang di PHK gitu kan. Bisa jadi growth-nya terganggu gitu. Bukan cuma soal gaji gua doang gitu. Gitu loh. Ya. Dan banyak yang nggak mikir soal tanggung jawab itu. Benar-benar setuju banget. Ya. Gue mau sharing, gue ada waktu di company yang lama gue sempet ngajak ngobrol sama direkturnya langsung. Dia sharing pengalaman dia dan dia sebagai udah di level atas dan udah boomers, mungkin umurnya udah cukup tua. Dia nge-share ada ilustrasi lu kerja dan tanggung jawab itu antara lu di bawah sama di atas itu kayak kerja di hutan. Lu kalau misalkan masih di bawah ya kerjanya masih di bawah-bawah hutan. Lu ngawasinnya ngurusin satu area cuman lihat pohon ini ada rusak apanya. Terus lu enak-enakan teduh di bawah gitu. Kerjanya spesifik. Ketika lu udah harus naik, lu juga jadinya pengawas hutannya itu. Lu kerja harus naik helikopter, ngawasin satu hutannya gimana. Terus lu juga harus kena angin gitu kan, di helikopter kan gak stabil ya, dan juga harus kena panas gitu. Mungkin orang-orang lihatnya kayak, loh yang di atas itu kerjanya udah enak, kayak ngawasinnya semua gitu. Tapi dia punya tanggung jawabnya satu hutan, lu punya tanggung jawab satu pohon atau satu region gitu doang. Yang kadang orang itu pengen lihat yang atasnya, pengen penghasilannya atau apa, tapi gak ngeliat kesusahan atau tanggung jawabnya. Kadang itu yang jadi limitingnya gitu. Karena ya udah tadi kalau di bawah lu enak teduh gitu, karena tanggung jawab lu cuma satu pohon. Kalau ada masalah lu juga di backing sama atasan. Tapi kalau misalnya makin atas, lu bukannya ada backing lagi, tapi lu harus ke backing semua orang dan risknya juga gede gitu. Kalau company jatuh ya tanggung jawabnya di lu gitu. Yang bawahan-bawahan juga cuma spesifik kecil-kecil aja gitu. Kalau di tempat gue bahasanya tuh lapisan atmosfernya makin tipis makin ke atas gitu. Jadi lu makin dekat sama matahari. Makin ke bawah lu punya pelindung-pelindung atmosfer di atas lu gitu. Iya. Ini udah ada penanya nih, Gimana kalau kita angkat nih?
Tadi menarik banget sih statementnya gitu, yang mana ketika tadi Kak Christopher Yonatan kan akhirnya ambil kuliah ya, dan lagi menanjak karir juga, itu hal yang kita banyak fresh graduate consider gitu, mending kerja apa S2 ya gitu kan, terus takut nanti balik-balik S2 ternyata malah apakah gue dihargai sesuai dengan kemampuan gue setelah gue S2 gitu. Terus kita personally gue tuh takut banget losing time, di mana sebenarnya gue bisa dapat gaji dan gue bisa invest gitu kan kalau kita investasi kan juga itu kan we beating the time gitu, mana semakin lama waktu investnya akan semakin bagus dong returnnya gitu. Itu sih. Oke, thank you pertanyaannya ya, bagus sekali. Cuman gue akan kasih disclaimer dulu, jadi gue akan share berdasarkan pengalaman gue, dan memang tidak seindah itu ya, ngambil S2 tiba-tiba pulang gaji langsung 3 kali lipat gitu dari gaji terakhir, enggak gitu. Jadi bisa dibilang gue juga bergumul sih waktu itu ngambil S2 apa enggak. Apalagi kan sekarang kerjaan gue kan tech consultant, jadi bahasa perusahaan yang dikenal tuh pre-sales. Jadi gue orang technical yang kemudian nemenin orang-orang sales buat jualan. Jadi kan biasa orang sales kan backgroundnya bermacam-macam ya, bisa komunikasi, bisa apapun gitu. Mereka nggak ngerti soal technical. Nah makanya hadirnya gue pre-sales ini sebagai technical consultant buat assist mereka. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari customer, dari business partner, gue bisa jelasin secara technical. Atau misalnya kita ada tender gede di government, misalnya mereka mau POC, nah gue akan setting device-nya, kemudian sistemnya, terus proof of concept ke mereka. Barang-barang kita nih bisa loh menjawab kebutuhan lo. Nah itu job desk-nya gue. Selama gue udah kerjain selama 5 tahun 7 bulan tadi. Jadi dari perusahaan pertama gue yang 3 tahun 7 bulan, kemudian di HP dengan kerjaan yang sama, gue jalanin selama 2 tahun. Jadi pengalaman gue udah 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Nah kemudian gue bertanya ke diri gue sendiri, apakah gue siap nih, gue ambil cyber security which is totally different dengan apa yang lu kerjain sekarang begitu. Dan lu siap nggak untuk misalnya gaji lu mulai dari nol lagi. Maksudnya bukan dari nol, dari awal lagi begitu. Cuman ya udah akhirnya gue tetap putusin buat ngambil S2 itu dengan beasiswa. Karena udah impian gue dari kecil lah, gue pengen keluar dan kemudian kuliah di luar, tinggal di luar gitu. Kemudian bisa experience tinggal di sana. Dan akhirnya singkat cerita gue ke UK, gue ambil cyber security management, master degree-nya cuma setahun di UK. Dan menurut gue sih pengalamannya nggak kebeli sama duit sih gitu, karena akhirnya secara mindset, secara cultural gue totally baik belajar dan baik berubah dari pengalaman gue hampir 1 tahun lebih tinggal di luar negeri gitu. Kemudian etos kerjanya, kemudian melihat bagaimana teman-teman bisa critical thinking gitu pada saat kuliah, kemudian bisa gue bawa ke cara kerja gue seperti itu. Jadi akhirnya pengalaman S2 itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat membekali gue sih begitu untuk kembali ke dunia kerja setelah 1-2 tahun tinggal di luar gitu. Nah kemudian akhirnya gue pulang ke Indonesia, kemudian gue punya bayangan yang sama lah, gue pulang gue bisa dapat kerjaan yang gajinya gede begitu. Nah kemudian akhirnya gue memang mutusnya ambil gap year ya. Waktu itu gue traveling keliling Eropa sekitar 3 bulan, kemudian gue pulang Indo, gue keliling lagi. Jadi gue emang sengaja kasih gap year satu tahun gitu. Nah jadi bulan ke-10 gue gap year, gue mulai kirimin CV begitu. Jadi dengan PD-nya gue pikir ya sebulan 2 bulan gue bisa dapat kerja lah. Ternyata enggak gitu. Karena ternyata point of view dari cyber security di Indonesia masih sangat rendah begitu. Nih buat for the context ya, kalau di luar negeri, kalau misalnya ada kebocoran data customer, waktu itu terjadi sama Tesco Bank di UK. Jadi begitu ada kebocoran data customer, itu dendanya luar biasa mahal, bahkan bisa bikin bangkrut suatu perusahaan. Jadi mostly di sana mereka lebih pilih buat invest cyber security infrastructure yang mahal dibanding kena denda pemerintah yang super mahal. Nah di Indonesia tuh kebalik gitu. Kalau nggak kejadian ngapain gue invest gitu, karena cyber security itu sangat mahal gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya nggak kejadian mereka nggak akan invest. Nah itu berdampak ke gue. Susah sekali buat cari kerjaan cyber security di Indonesia. Nah karena gue dapat LPDP, gue pulang ke Indo. Sebenarnya kalau misalnya gue kerja di luar tuh banyak banget sih gitu. Karena gue punya tanggung jawab moral, gue pulang. Yang bisa aja sih, gue banyak banget teman-teman gue yang lain yang ambil LPDP terus nggak pulang begitu. Cuman gue nggak mau jadi mereka lah. Gue tetap pulang. Terus akhirnya gue susah banget dapat kerjaan di cyber security. Nah kemudian akhirnya walaupun ada tawaran pun gue keterima, gajinya lebih rendah dibanding sebelum gue ke UK begitu. Karena gue pikir, aduh udah umur segini gue mau nggak ya berjuang dari bawah lagi gitu.
Nah, cuman akhirnya puji Tuhan, gue bersyukur banget sih. Akhirnya tiba-tiba teman gue kontak gue lagi yang dari HP, terus dia nanya, ini tiba-tiba ada headcount nih, lu mau nggak join? Nah, kebetulan kan HP ini lagi gencar-gencarnya mempromosikan cybersecurity di device-nya mereka, terutama di enterprise devices begitu. Nah, bos gue kemudian ngelihat nih, oh, gue punya skill cybersecurity, kemudian gue punya title, gue punya master degree ini, dan gue bisa pakai itu buat kebetulan campaign cybersecurity kita di HP gitu. Jadi menurut gue itu semua bukan kebetulan sih, gue percaya ini anugerah lah begitu. Dan akhirnya gue ambil tawaran itu dan thanks God itu like 3 times from my previous salary sih gitu. Jadi bisa dibilang resiko selalu ada sih. Jadi ketika lu resign kemudian ambil S2 balik lagi, itu ada kemungkinan lu bisa dapat lebih baik, bisa nggak dapat sama sekali gitu. Jadi Right. ya I cannot give you an absolute answer for that sih gitu. Oke, gue mau menambah cerita lain. Gue nggak S2, tapi banyak teman-teman gue yang S2. Ada juga cerita yang sama. Jadi dari S1 langsung lanjut S2 di luar. Kemudian ketika pulang susah nyari kerja gitu kan. Karena ya meskipun sudah S2, jadi kayak si malakama gitu loh. S2 secara knowledge-nya sudah mahal, tapi pengalaman kerja masih belum ada. Nah, itu kan susah tuh. Ya mau nggak mau, ya udah lo terpaksa masuk gaji fresh grad. Gitu. Itu yang terjadi dengan teman gue satu. Terus juga ini ada di salah satu video titik balik juga, ada tuh, coba cari episode Maria Sahara. Maria Sahara ini jadi dia dulu dia bekerja jadi ASN. Terus dia ngambil S2 di UK. Terus dia waktu itu kayaknya beasiswa chevening kalau nggak salah. Pokoknya dia ngambil S2, nah dia sempat magang di salah satu bank di sana. Gitu. Magang di salah satu bank di sana. Nah, terus itu sebenarnya dia jadi membangun network gitu loh. Jadi membangun network. Nah, terus kemudian ketika dia kerja di sini, balik lagi kan jadi ASN lagi, dan dia mikir waktu itu, aduh, gue pengen deh nyoba keluar dari institusi pemerintahan gitu. Gue pengen coba kerja di swasta gitu kan. Nah, ternyata ketika dia magang tadi, dia bisa mendapatkan referensi dari headnya di sana dulu buat kerja di si bank di Indo gitu loh. Karena kan ya multinational bank gitu. Jadi bisa kasih referensi dan itu membantu dia bekerja di sini juga. Jadi tergantung sih, kalau kita ngomong no income, oke. Kalau misalnya ketika gue kuliah gue nggak akan mendapatkan income, nggak juga. Sebenarnya kamu bisa jadi banyak kesempatan yang terbuka, yang tadi kayak gue bisa kerja di luar negeri, gue bisa magang gitu. Atau kalau mau ngomongin itu kan, kalau ngomongin karir ya, kalau ngomongin income kan kita juga melihat banyak pekerja mahasiswa yang juga dibolehkan untuk melakukan part time job gitu. Atau misalnya ya kamu entahlah nyari side joban apa gitu. Dan untuk urusan konteks no income juga bisa teratasi. Tapi dan ini lah yang ketika S2 itu sebenarnya kan kita investasi di pengetahuan juga gitu. Meskipun gua nggak S2 tapi gue yakin itu somehow akan mengubah cara lo berpikir gitu, mindset lo tuh, sehingga akhirnya itu akan berguna juga buat lo di masa depan. Gitu. Gue mencoba di tengahnya ini ya, karena kalau bisa lihat secara spesifik, Kak John ini lebih yang secara mindset, bukan secara building skill untuk grow di karir. Nah, kalau Chris ini lewat S2 tadi, sebenarnya kalau diambil tengahnya sebenarnya sama-sama aja. Dua-duanya untuk bisa lo accelerate di karir itu, lo harus nge-build skill lo masing-masing, nge-stack, makin jago, makin spesifik. Jadi lo bisa punya bargain power yang lebih kuat gitu. Dan caranya itu ya tadi, lo bisa dengan S2 atau bisa dengan tetap building skill secara praktikal itu juga gitu. Jadi tergantung sama industrinya juga, beda-beda. Karena gue juga ini dari Primelia ini, gue juga baru recently ada review sama atasan juga. Gue punya target pribadi adalah pengen S2 ke luar negeri, dan juga nanti ya udah gue tinggal kerja di sana. Pas review sama atasan gue, dia nanyain gimana lu melihat long term di perusahaan ini, lu bisa ini gak? Gue nge-share kalau misalnya gue pengen S2 ke luar negeri dan gimana, dia ngasih tahu. Gue juga nanya gitu, gue nanya
kalau misalnya S2 di sini cukup ini enggak ya, cukup diperhitungkan atau enggak ya? Kata manajer gue, kalau misalnya study gitu ya cuman sertifikat aja. Kita lebih menilai apa yang lu bisa kerjain, apa yang bisa lu bikin, apa value yang lu punya ketimbang si ijazahnya itu tadi. Yang balik tadi kalau misalnya kalau Chris bilang itu ya yang dipelajarin S2 selain ilmunya tadi adalah gimana tadi dipelajarin mindset, gimana cara orang di sana bergaul dan tektokan gitu kan. Ya. Itu yang value-nya kadang nggak bisa kita pegang gitu karena kita cuma nganggap S2 ya udah cuma ngambil S2-nya, ilmunya udah, tapi kita nggak lihat gimana growing skill-nya kita di situ gitu. Ya. I personally think lo sebenarnya lebih butuh skill daripada gelar untuk bekerja. Nah, tapi ketika kita ngambil kuliah S1, S2 gitu, kecuali yang kayak misalnya kedokteran ya, yang mau nggak mau kan lo harus belajar gitu. Engineer juga lo harus belajar gitu kan. Dan kalau misalnya yang tadi lo lebih butuh skill bukan gelar. Nah, tapi ketika kita S1 atau S2 itu kan itu sebenarnya memaksa kita untuk ayo lo belajar skill ini. Benar. Apakah di luar kuliah itu kita masih bisa mendapatkan skill itu? Bisa. Tapi ya satu, lo harus nyari sendiri otodidak. Dua, belum tentu pemahaman lo benar. Kalau di kuliah kan lo sudah ada dosen yang membimbing, oke, gini-gini, dan bantu lo lah kasarnya. Kan ini kayak lo mau traveling, lo mau keluyuran sendiri, misalnya traveling ke mana ya, yang Estonia, wow Estonia, gitu kan. Kalau lo nggak tahu tentang Estonia ya mungkin lo bisa traveling sendiri, tapi mungkin bakal nyasar di situ. Atau lo bisa bayar guide buat bantu lo buat travel, kan kurang lebih seperti itu. Antara lo kuliah atau tidak kuliahnya itu. Mungkin gue tambahin sedikit ya buat teman-teman yang berpikir ambil S2, lebih baik kalau udah ada pekerjaan, maksudnya udah punya pengalaman pekerjaan sebelumnya begitu. Karena ketika kalian baru lulus S1 langsung S2, kadang kalian ketika kuliah di S2 tuh yang kebanyakan sebenarnya bisa diimplementasikan di dunia kerja, kalian nggak bisa relate ke sana begitu. Tapi kalau misalnya kalian udah kerja 3 tahun atau sampai 5 tahun, begitu kalian ambil S2-nya, kalian jadi bisa, pas gue belajar ini, kira-kira gue bisa bawa apa ya ke dunia kerja nanti, gitu. Jadi nanti bisa relate ke practical-nya lebih relevan begitu dibanding kalau misalnya kalian belum punya pengalaman sama sekali. Oke, dan ini juga menyambut langsung aja ya gue. Ini ada pertanyaan dari Iqmal Dina. Nah, Iqmal Dina, jadi Iqmal bertanya, haruskah ada title untuk night income? Bisa nggak kita punya skill tapi tidak S2? Jawabnya bisa banget. Bisa. Ada teman gue, ini namanya Triska Dewi. Jadi si Triska ini dia lulusan SMA, dia langsung bekerja. Dia juga suka menulis, jadinya copywriter. Fast forward di usia 25 tahun, dia sudah jadi head of social media di salah satu agency multinasional di Jakarta, head office-nya di KL. Dan dari situ pun dia hampir tiap bulan bolak-balik ke KL untuk membantu regional pitch. Jadi secara skill dia udah ini banget. Dia lulusan SMA gitu. Jadi buat teman-teman juga oke, kalau kalian misalnya pengen kuliah, pengen S1 S2, bagus. Kalau enggak pun jangan membuat diri kalian jadi kecil hati, betul gitu. Mungkin sambil nunggu ya, gue punya cerita sih bagaimana pengalaman di luar negeri itu bisa membuat gue belajar banyak begitu, terutama dari segi critical thinking. Nah, gue pengen kasih satu contoh nih. Jadi kelas pertama gue di sana adalah digital forensics. Nah, jadi waktu itu papernya kita harus bikin mini paper, bisa dibilang begitu. Jadi waktunya 4 minggu, kemudian kita di kelas itu belajar dari Senin sampai Jumat topik yang sama. Nah, kemudian habis hari Jumat itu kita akan punya 4 minggu sebelum kelas berikutnya di bulan depan untuk nulis mini paper itu. Nah, jadi kan karena gue baru pertama sampai, gue punya ambisi dong, gue harus distinction. Nah, distinction itu di atas 70 itu udah distinction, jadi sistem nilai di UK beda. Jadi kalau 60 sampai 69 itu udah merit gitu, jadi kayak B-nya di kita, kalau 70 ke atas udah A. Nah, terus habis itu kalau misalnya orang Indonesia itu kan kalau misalnya kerjain tugas, kita kan harus riset paper. Nah, jadi di kelas kita belajar soal digital forensics, bagaimana mengumpulkan bukti atau evidence case dari TKP begitu. Nah, jadi misalnya ada handphone, ada USB, terus kita bagaimana ngumpulin bukti itu, kemudian kita kumpulin evidence itu.
Nah, di tugas SI mini paper ini kita ganti dari yang physical TKP menjadi cloud storage. Jadi case-nya kalau misalnya Wibi kerja di satu perusahaan, terus dia menyelundupkan 3 blueprint desain mobil yang akan di-launch tahun depan. Terus dia upload ke storage yang abal-abal, misalnya mega upload, misalnya kayak gitu. Terus kita bisa track nggak begitu untuk membawa Wibi ke court, misal seperti itu. Nah, sebenarnya di jurnal luar itu udah banyak banget. Jadi kita tinggal riset metodenya apa aja. Terus kita tinggal ikutin, terus kita bikin laporannya begitu. Nah, kalau aku tanya ke Wibi deh, Wibi, kalau misalnya di posisi gue nih dapat tugas kayak gitu, di luar udah banyak banget jurnal. Like, lu kumpulin, lu baca 10 jurnal, terus apa yang lu lakuin? Apa lu tag, oh yang paling bagus nih, jurnal yang paling banyak dibaca orang, atau gimana? Biasanya gitu sih ya, paling sortir paling cepatnya dari situnya sih. Yang paling dibaca sama cek judulnya yang cocok sama topik gue gitu. Terus ada review nggak ya? Review, wow. Marketplace ada review. Iya, jadi gue juga ngelakuin itu sih. Jadi gue ngelihat yang paling banyak di-download orang, kemudian pas gue baca, oh metodenya rapi nih gitu. Jadi gue bisa ikutin. Jadi akhirnya gue dari 10 jurnal yang gue baca, gue ambil jurnal pertama yang menurut gue paling bagus begitu. Dan akhirnya ya udah gue baca, terus dia metodenya ada step-stepnya, gue ikutin. Jadi langkah-langkahnya gue tinggal ikutin, gue submit. Pas kembali, gue cuma dapat 67, gue shock dong. Ya gue cuma dapat B nih gitu, nggak dapat A gitu. Terus teman gue ada yang dapat 79, men. Itu kan kayak udah 70 exit kan, dia orang Polandia, which is dia udah banyak pengalaman di cybersecurity. Terus gue tanya, bro, lu gimana ngerjain tugas? Ajarin gue dong gitu kan, gue tanya ke dia. Terus tau nggak apa yang dia lakukan? Jadi dari 10 paper, dia sama jumlah paper yang dia baca sama gue. Dia baca, terus dia ambil, menurut dia 7 yang paling bagus, apa 6 gue lupa. Habis itu bikin table, kekurangan dan kelebihan masing-masing metode, terus dia bikin metodenya sendiri. Habis itu dia bahas case-nya. Wow, terus kayak, itu mind blowing banget sih. Terus kayak, anjir kok kenapa nggak kepikiran? Karena kita nggak pernah diajarin, men, di Indonesia. Karena kebanyakan nilai pertanyaan ujian kita tuh cuman, ya sebutkan, jelaskan gitu. Kita jarang banget diajarin untuk critical thinking sih gitu. Wow, terus kayak, aduh kenapa gue nggak kepikiran ya, kenapa gue nggak baca, terus gue analisa satu-satu, oh ini kelebihannya, terus kekurangan, setiap jurnal pasti ada drawbacknya, mereka ada kasih tahu kelebihannya di mana, terus gue rangkumin, bikin metode gue sendiri gitu loh. Nggak heran sih dia dapat hampir 80 gitu, wah gila sih. Itu yang gue belajar. Dan ini juga, ini tuh yang namanya wisdom gitu loh. Jadi ketika lo belajar, lo dapet ilmu. Right? Tapi lo belum tentu dapat wisdom. Wisdom itu terjadi ketika lo mau pelajari banyak hal, lo dapat banyak ilmu, kemudian you're trying to connect them one by one. Nah, that's wisdom gitu loh. Jadi ada lo olah lagi, lo proses lagi sehingga menghasilkan pemahaman baru. Oke. Kita itu kayak tadi yang gue gak kebayang tadi sih. Ya gue biasanya kayak ngambil populer aja cepat gitu kan. Betul, nggak ada yang gue ulasan ya. Ulasan review. Ya, kita sudah kedatangan Edwin. Oke, gue mau nanya nih, sebenarnya lebih ke minta insight kepada Bang Jonathan, Bang Wibi, sama Bang Christopher. Nah, sedikit background, gue sekarang kerja sebagai freelance, guru private untuk pelajaran SMP SMA lah, dan udah full time di sana. Lanjutan dari kuliah sebenarnya. Karena merasa penghasilan dan potensi penghasilannya lebih gede, gue ngejalanin ini gitu. Dari kuliah sampai sekarang udah lulus kuliah, umur 25 tahun. Terus belakangan ini gue galau kan, gue ngerasa gue udah mentok gitu. Jadi penghasilan gue udah mentok. Dan gue bingung apakah gue sebagai guru les ini masih bisa bertahan sampai 10 tahun, mungkin 20 tahun ke depan. Dan gue lagi bingung gue harus belajar apaan lagi gitu untuk buat stay relevan gitu ke depan. Kira-kira kayak gitu. Right. Gue mau nanya dikit, penghasilan mentok ini gimana maksudnya? Penghasilan mentok maksudnya adalah gue secara waktu udah nggak bisa nambah sesi lagi. Sesi gue udah mentok dari Senin sampai Minggu kan, di jam luar di luar jam sekolah anak-anak pastinya. Right. Nah, untuk ningkatin income gue itu udah nggak bisa nambah sesi, jadi kalau nggak nambah anak per rumahnya
Maksudnya mungkin dia manggil teman-temannya atau gimana. Nah selain dari itu udah nggak bisa lagi. Soalnya udah nggak bisa nambah ini loh, udah nggak bisa nambah sesi. Nangkep. Oke, jadi jamnya udah kepake semua ya kasarnya. Nggak ada waktu luang lagi, alright? Iya. Dan Kecuali ada teman jadi- yang mau join di waktu yang sama dengan dia, nah itu baru bisa. Tapi kalau di private dari rumah ke rumah itu agak sulit sih. Tergantung ini anak. Oke. Ini gue langsung pikiran nih. Jadi misalnya gini, lo butuh ngembangin skill. Misalnya ini kan pertanyaan lo tadi juga, untuk grow kita butuh ngembangin skill, tapi gue nggak ada waktu buat ngembangin skill gue gitu ya. Bukan, waktu untuk ngembangin skill ada, tapi gue bingung mau ngembangin kemana lagi. Gue for konteks ya, gue dulu juga sebelumnya ngajar ya. Jadi pas SMP gue udah mulai ngajar anak-anak SD. Kemudian pas SMA kelas 2 gue ngajar teman sekelas gue pas itu. Cuman cuma bertahan sampai gue kuliah sih. Jadi kuliah gue juga sambil ngambil ngajar les juga. Itu juga membantu gue untuk bisa membantu kerjaan gue sekarang lah, karena kan itu bantu kayak public speaking lu, kemudian bagaimana cara lu menyampaikan sesuatu dengan cara sederhana supaya bisa mengerti orang. Nah tapi untuk masalah slot, menurut gue punya temen yang emang full time-nya di ngajar juga sih, dan maksudnya ketika lu udah slot waktunya udah habis, lu tukarin sama uang, emang kesulitan. Nah kecuali kalau misalnya lu naikin rate lu sih, kayaknya the only things itu sih salah satu caranya, lu naikin rate lu sehingga akhirnya bisa naikin kapasitas income lu juga. Kalau nggak yang tadi lu udah sebutin juga, lu gabungin beberapa orang yang bisa bareng, terus kemudian ya udah mereka di slot yang sama gitu. Nah gue nggak tahu sih Edwin, sekarang lu online apa offline ya? Apa pakai Zoom nih ngajarnya? Sekarang gue campur sih. Ada anak-anak yang online nggak apa-apa dan lebih pengen jaga kesehatannya. Ada juga anak-anak yang mau offline, mau offline aja. Penting pakai masker dan segala macam. Ya menurut gua untuk yang online lu bisa coba rearrange jadwalnya sih gitu. Kemudian lu yang mungkin mereka selevel, lu satuin aja begitu. Jadi akhirnya lu freeing another slot of your time. Gitu. Mungkin kan nggak? Nah ini gua agak risih. Soalnya kan ini anak-anak dari level yang berbeda nih, ada yang SMP misalnya, ada yang SMP dari kelas yang berbeda, dan mereka nggak saling kenal. Nah itu gue takutnya aja sih, belum pernah dicoba, tapi takutnya aja mereka risih kan, soalnya nggak kenal, nggak beda sekolah kayak gitu. Menurut gue nggak apa-apa selama mereka, kalau misalnya lu bisa nemuin yang selevel lebih baik sih gitu. Dan di zaman pandemi begini, I think that lu bisa jadi jembatan buat mereka make a new friends gitu, karena kan mereka udah nggak ketemu teman sama sekali yang fully di rumah ya begitu. Justru menurut gue see from the other point of view sih, gimana nih, lu sampaikan dulu, jangan tiba-tiba lu gabungin gitu, lu ngomong satu persatu, terus gimana kalau misalnya kita having a session together, jadi kalian juga nanti have a new friends gitu dari sekolah lain, so helping you to build a network gitu, apalagi kalian udah jarang ketemu teman gitu. Menurut gua itu a fun part sih yang lu bisa bawain ke anak-anak lu. Ya, idem, setuju. Gue paling muda di sini, dan gue mungkin secara pengalamannya belum bisa kasih insight, tapi gue ada baca sedikit artikel dari Naval juga soal wealth building ini, so please correct me nanti senior kalau misalnya ada yang salah. Kalau tadi kan sempat kok Chris itu nyebut makin gede kerjanya kita sama aja renting out waktu kita gitu kan. Sedang yang gue baca di sini, kalau bisa sebenarnya kita jangan sampai kerja itu trade off dari waktu kitanya juga, dan kalau bisa sebenarnya kalau misalnya emang harus ngorbanin waktu, input yang kita berikan itu outputnya harus gede banget. Misalkan ya tadi kalau misalnya udah mentok rate-nya, gimana sih biar naikin rate-nya gitu. Cara-caranya mungkin ya balik, jadi harus kreatif ke diri kitanya, gimana biar kita misalnya ngurangin work rate-nya kita tapi tetap jumlah sesinya tetap ada. Ya kalau bisa dari yang dia bilang sih bikin diri lu jadi menjual gitu, entah mungkin dengan produk atau intellectual
properti gitu. Jadi kan kalau sekarang dari mungkin mengajar-ngajar secara langsung, apakah bisa mungkin dari piece of content, bisa kalau misalnya yang gue bayangin ya, so please correct, apa misalnya dari nambahinnya dari piece of content, jadi lo juga gak perlu ada untuk memberikan sesi, tapi orangnya bisa lihat dan lo tetap dapat income, kayak gitu sih yang gue kebayang sih. Bentuk-bentuk upscalingnya itu sih yang gue kebayangin itu tuh. Jadi gue ngerasa gak buntu juga terhadap waktunya itu juga, tapi ada alternatif jalan lainnya juga gitu. Right. Nah, nambahin juga kualitas dan kuantitas, intinya gitu. Kualitas lo bagusin sehingga lo bisa nge-charge 2 kali lebih mahal misalnya. Kuantitas lo banyakin sehingga lo dapat 2 kali lebih banyak. Itu ya, secara teori. Nah, nyambung lagi tadi Chris sama Wibi bilang soal kuantitas. Kuantitas itu gimana caranya lo bisa lebih banyak anak, tapi kan waktu lo terbatas. Oh yaudah, soalnya sekarang lo bikin tadi jadi satu kelompok. Satu kelompok nggak harus dari klien yang misalnya beda. Oh, satu SMP, satu SMA, yang mau dikelompokin agak susah juga ngajarnya. Kalau nggak gini, lo tanya yang SMP, lo ada nggak teman-teman gitu. Misalnya satu orang 200.000, tapi kalau berlima, satu orangnya jadi 150. Kan lumayan. Gitu. Dia bisa jadi lebih murah kan. Yang tadinya lo cuma dapat 200.000, sekarang lo ngajar 5 orang misalnya, dan lo dapat 750.000. Misal. Gitu. Jadi ada sistem referral lah. Atau misalnya yang kayak kata Wibi juga, that's actually a good idea. Lo siapin pre-recorder material, lo jelasin, lo suruh mereka nonton dulu. Jadi ketika ketemu, lo tinggal yaudah tanya jawab apa yang nggak jelas. Jadi daripada lomba waktu 2 jam nih, lo udah nyiapin materi misalnya 1 jam, gitu kan. Suruh dia belajar dulu. Nah terus sisanya tinggal tanya jawab, lo cuma makan waktu 15 menit, 30 menit nih. Atau mungkin ada 1 jam juga, gitu kan. Oke. Gitu. Jadi banyak cara buat mengatasi. Atau cara yang misalnya lebih ini, kalau jenjang karir guru mungkin apa ya, jadi capsek. Atau lo bisnis bukan bisnis, guru mungkin nanti kayaknya ya, kalau guru dan tadi juga ada pertanyaan soal dokter gitu kan. Kalau dokter atau tenaga kesehatan gimana caranya biar dapat income segitu. Lo harus kerja di manajemennya. Gitu. Lo jadi dokter mungkin susah, tapi kalau lo mengepalai rumah sakit, lo bisa dapat 250 juta 250 juta per bulan. Kalau lo jadi kepala yang punya universitas gitu kan, lo mungkin bisa dapat gitu kan. Kalau kita lihat universitas misalnya, wah dosennya juga paling gajinya berapa sih, 5 juta gitu kan. Loh tapi yang punya universitas gajinya berapa gitu sih. Oke. Ya, beberapa dari teman-teman yang di chat bilang coba jual materi ajarnya di Udemy atau misalnya buka bimbel online gitu. Jadi mungkin nextnya begitu nge-free-in beberapa slot waktu lu, coba bikin langsung aja per kelas begitu. Jadi nanti jadi bisa lebih dapat gain lebih banyak lah seperti yang tadi Bang John bilang. Ya. Oke. Sama-sama. Nah betul tuh, ada dari Gun juga tuh. Dari digedein jadi dari bikin tim gitu kan, dari tim guru bisa jadi perusahaan bimbel. Benar juga. Jadi kayak tim itu kan sebenarnya kayak lo nggak kerja, tapi misalnya lo ambil komisi aja. Gue kasih lo kerjaan tapi kayak gue ngambil misalnya 10-20% gitu fee. Ya, fee komisi lah. Nah kan jadi semakin banyak lo dapat kerjaan kan, ya itu kan jadinya passive income. Kalau dipikir-pikir. Oke. Lo bisa oper-oper ke mereka, lo dapat komisi. Ya. Ini ada dari Wulan nih, tapi nge-share-nya ke panelis. Ada caranya misalkan tadi buat lebih spesifik ya, tadi ngambil sertifikasi atau apa yang kayak tadi udah dibilang Kak John, gimana naikin nilai jualnya itu dengan skill itu, oh ini lebih bisa ditunjukin nih skillnya apa gitu kan. Ya. Betul. Dan bahkan gue bisa bilang sekarang gue juga ngajar, Win. Sekali webinar bisa berapa ratus orang kan gitu loh. Gue mainnya di volume tadi, kuantitas. Harganya murah tapi sekali dapat banyak gitu kan. Dapat banyak juga loh. Oke. Nah, pikirin, oke? Oke. Thank you Edwin. Sukses Edwin. Oke. Ya, thank you. Thank you, Edwin. Thank you. By the way, ngomong dari tadi tuh kita masih ngobrolinnya muter-muternya Pogen Angkep masih di single source of income loh, belum ngobrolin multiple lagi ya. Belum hasil. Yaudah, kita ngomongin multiple deh. Kita ngomongin multiple deh. Kita ngomongin multiple source of income. Oke, apa yang bisa kita lakukan misalnya untuk menambah si gaji, menambah penghasilan hingga 250 juta per bulan.
Kalau dari sisi investasi gimana menurut kalian? Investasi bisa nggak investasi kita mencapai 250 juta per bulan? Kalau investasi point of view menurut gue satu lo harus punya waktu yang cukup banyak, maksudnya waktu luang untuk diinvestasikan ke sana lagi. Kalau misalnya lu mau stabil per bulannya segitu, ngerti nggak? Gitu. Karena kalau misalnya lu ngambilnya yang low risk, pasti kan low gain kan, dan nggak akan bisa mencapai segitu. Karena kalau yang low risk low gain ya lu tinggal taruh tinggal. Tapi kalau misalnya lu mau yang high gain, lu kan pastinya mainnya kayak saham, which is yang lu harus pelajari backgroundnya segala macam, dan kemudian harus dipantau segala macam begitu. Jadi dari investasi menurut gua bisa, dan tapi lu harus kayak ya itu mengalihkan pie waktu lu lagi ke sana gitu. Right. Gue setuju sih. Jadi ujung-ujung kan sebenarnya ya tadi butuh waktu. 250 juta per bulan mungkin bisa dengan lo misalnya trading saham atau apa gitu kan, kayaknya lebih lebih fluktuatif juga, high risk, high gain. Tapi di satu sisi lo butuh waktu untuk belajar dulu gitu kan, untuk ngumpulin modalnya juga gitu kan pertama modal lo kalau 1 juta gitu ya susah, lo trading 1 juta juga mau tahun berapa nyampe 250 juta. Ya kalau misalnya 250 juta per bulan, gue ngambil dari sisi deposito ya. Kalau misalnya sekarang deposito berapa sih deposito sekarang? Anggap aja 4% ya. Oh iya 4%, makin turun. Deposito 4%. Kurang lebih lo butuh sekitar berapa tuh? 6%? 7% lah. Lo butuh 7M. Lo butuh 7M untuk menghasilkan, tapi 7M juga itu baru 280 juta per tahun ya. Tahun, kali 12. Susah bang, deposito nggak mungkin deh. Iya juga ya. Harus saham. Berarti lo butuh 70M buat lo deposito, 70M buat lo deposito menghasilkan 250 juta per bulan, kayak anjing. Susah. Jadi dari sisi investasi ini susah. Kecuali udah punya modal tapi gede ya. Kalau punya modal gede lumayan tuh. Kalau misalnya kita udah punya berapa trading, ya lumayan tuh. Betul 70M, kira-kira nabungnya berapa ribu ya tahun, berapa ribu tahun. Harus punya ladang ginjal deh kayak gitu. Tapi di satu sisi juga sebenarnya lo bisa muterin duit. Ibaratnya lo punya lo kumpulin dulu 1M 2M gitu ya, 1M 2M terus lo bangun jadi kos-kosan. Gitu kan, misalnya kos-kosan yang bisa membantu menghasilkan berapa sih kos-kosan ya, mungkin sebulan 10 juta, 20 juta gitu. Tergantung kos-kosan seperti apa. Ibaratnya gue sekarang gue beli apartemen 1M itu gue bisa sewakan 50 juta setahun. Not bad gitu kan. Gue bisa sewakan 50 juta. Jadi mungkin bisa alternatif source of income juga. Uangnya diputerin. Gitu. Apalagi ya? Gimana cara kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan 50 juta? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin konteks sekarang, itu gampang sekali sih, apalagi dengan adanya platform Tokopedia dan kemudian Shopee begitu. Karena sebelum gua ke UK itu kan kita belum ada yang begituan tuh. Nah pas gua ke UK kan gila enak banget sih Amazon nih, gila. Lu mau pesan apa tinggal klik besok pagi pasti sampai begitu. Dan ngebayangin yang ngejual barang tuh gimana begitu, pasti akan sangat nyaman. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin punya passion apa begitu, kemudian coba create produk aja begitu yang mungkin agak niche. Jadi maksudnya nggak terlalu berdarah-darah ketika bersaing di marketplace begitu. Nah mungkin gue kasih contoh kali ya bang ya. Jadi background gue sebelum ke UK itu gue sempat buka bisnis escape room gitu. Nah waktu itu gue tema escape roomnya tuh yang escape room yang di Kemang ya? Enggak. Gue di Tanjung Duren bang, Chronosphere. Oh baik. Okay. Nah temanya futuristik lah. Jadi kita kalau misalnya escape room yang lain kan pakai gembok kunci gitu. Gue hampir jarang pakai itu, gue semua pakai sensor gitu. Jadi kayak misalnya misal mau buka pintu nih, jadi di dalam pintu kita tanamin sensor, misalnya kodenya 1945, jadi lo harus ketok pintunya 1, dikasih jeda terus 9 kali, 4 kali, 5 kali, terus kebuka pintunya. Jadi aku suka banget sih kayak brainstorming ide-ide kayak gitu, dan kemudian bisa ngeliat orang main di CCTV. Nah sayangnya ketika gue ke UK nggak ada yang ngurusin gitu, partner gue juga masih full time kan, jadi akhirnya kita putusin buat close aja. Nah kemudian pas COVID datang itu bisnis yang paling mati sih gitu.
Bayangin lu empot-empotan dalam satu ruangan tertutup, lo sentuh-sentuh barang-barang dan barang dan orang lain begitu. Nah terus gue pikir bisa nggak ya gue bawa ini jadi supaya bisa dimainin di rumah begitu. Nah jadi akhirnya singkat cerita teman gue pernah kasihin gue satu kompetitor kita sekarang lah, kan gue udah bikin, jadi dia kirimin terus ternyata case-nya cuma pembunuhan biasa gitu dan super garing lah, kayak begitu gue beli, gue cobain 30 menit selesai gitu. Sebenarnya nggak ada analitiknya sama sekali, cuma nebak dari hasil otopsi dan lain-lain gitu, kita submit jawabannya dapat penjelasan itu kayak nggak make sense banget gitu, plot hole di mana-mana segala macam. Nah akhirnya gue mutusin gue pengen bikin sendiri deh gitu, sama seperti apa yang gue udah kerjain 5 tahun lalu pas escape room gitu. Dan akhirnya gue bikin nggak ke case pembunuhan karena gue merasa kayak gila pandemi udah kelam nih, udah dark, ngapain kayak bikin sesuatu yang dark. Jadi gue bikinnya treasure hunting, Bang John. Gitu, treasure hunting, terus gue kombinasikan physical clue. Jadi misalnya nanti, misalnya lu beli di Tokopedia, nanti lu akan dapat kayak 2 amplop surat, isinya surat clue-clue yang ada di surat tertulis, ngikutin cerita kan ada ceritanya ya. Terus ada USB, ada bookmark misalnya, dan semua clue-nya tersembunyi di physical clue itu. Nah nanti begitu lu solve, nanti bisa leading ke digital clue, misalnya ada di cloud storage, terus lu masukin passwordnya, ke download filenya, terus clue berikutnya, sampai akhirnya cerita selesai. Gitu, terus begitu matang, gue eksekusi, gue jual di Tokopedia. Gitu. Right. Ya jadi maksudnya nggak ada biaya sewa gitu, dan gue cukup niche kan. Jadi nggak harus kayak beli iklan di Tokopedia, karena begitu orang nyari pasti gue cuma satu gitu, dan nggak ada perbandingan lain. Nah, jadi buat teman-teman mungkin gitu sih, mungkin kira-kira passion kalian apa, create satu produk aja dan kemudian bikin senis mungkin gitu. Jadi biar kompetisi di pasar nggak terlalu tinggi. Paling gitu sih dari gue. Dan ini juga perspektif lain. Kalau misalnya bikin produk dirasa iya kan mungkin belum semua punya capability ke situ. Silakan dibangun. Tapi as a start juga kalian bisa top ke e-commerce gitu kan, e-commerce marketplace. Bisa jadi reseller. Iya. Simple, lo nggak butuh duit bahkan kan, dropshipping gitu. Lo cuma, ya kasarnya lo jadi sales aja nawarin produk ke orang-orang lain. Dan orang beli lewat lo dapat komisi, as simple as that gitu. Butuh modal nggak juga, kan mereka bayar dulu baru lo beli barangnya. Gitu. Jadi banyak sekali cara buat kita mengakali ya di situasi seperti ini karena teknologi. Nambahin Web? Teknologi gue rasa juga dari yang gue baca dan emang yang udah kita lihat juga udah jadi leverage yang gila banget, teknologi, media, dan juga coverage-nya yang kayak gimana, yang sekarang ini udah cepet banget gitu. Coba misalkan kalau misal kalian tanya deh ke bokap kalian, nyokap kalian, tanya deh, Pak, kebayang nggak anak nari-nari di depan kamera bisa dapat income 200 juta per bulan gitu kan. Betul. Mungkin mikirnya bahwa nggak mungkin lah, crazy, tapi lihat aja buktinya sekarang ya cuman dari TikTok, misalnya cuman dari Instagram, dengan leverage yang tadi itu dengan medianya, dengan coverage yang tinggi, itu juga bisa jadi sumber income-nya dengan piece of content itu tadi. Balik lagi, cara cepatnya adalah kita harus nginget lagi kalau misalnya input yang kita kasih, kalau bisa output-nya segede mungkin deh, pasti jelas dong. Kita kerja seminimal mungkin, dapat output-nya gila-gilaan deh. Gue kerjanya nyantai, dapat income 250 juta per bulan, dan balik kalau yang tadi bilang, jadi yang spesifik, otentik, unik, itu juga bakal jadi nilai jualnya kita yang beda dari orang lain. Ya itu bakal jadi naikin kita banget gitu. Betul. Jadi sebenarnya thanks to teknologi ya, kita itu jadi kayak banyak peluang yang bisa kita gali loh. Exactly. Dari gue tadinya mau bikin seminar gitu kan, gue bikin seminar soal marketing gitu. Berawal dari situ, wah susah nih, gimana caranya gue bisa jual banyak dan gue juga bisa dapat untung dong gitu kan, karena ya gue ngeluarin effort juga, gue mau bikin roadshow se-Indonesia, dan kayak tiket di luar, kalau seminar-seminar marketing di luar itu bisa sampai 1 jutaan, 2 jutaan gitu kan, gue kayak wah kemahalan nih kayaknya kalau 1 juta. Kalaupun gue buat 700 ribu untuk 100 orang, itu ujung-ujung paling gue dapat 10 juta gitu kan. 10 juta itu juga dari udah dikurangin buat bayar IO, hotel, tiket pesawat segala macam lah. Nah kemudian gara-gara pandemi yang membuat gue kayak wah seminar gue semuanya terpaksa di cancel, nggak boleh kemana-mana gitu kan.
gara-gara pandemi. Tapi ternyata itu it force the digital digital usage, adaptasi digital jadi tinggi, orang-orang jadi terbiasa pakai Zoom, terus kemudian Zoom bisa jadi alternatif yang murah gitu. Jadi dari sisi gue, cost-nya bisa gue tekan dari 700.000 biaya pendaftaran bisa jadi 150.000, 200.000, jauh lebih murah gitu kan. Dan gue bisa main di volume gitu, dengan lebih banyak orang juga lebih banyak untung, gue nggak harus repot ngurus IO segala macem. Dan gitu. Nah jadi itu bisa jadi contoh juga buat teman-teman untuk explore kira-kira teknologi digital ini bisa gue manfaatkan seperti apa gitu ya. Ya, jadi mungkin nambahin satu hal yang mencontoh dari case lu sih Bang. Jadi buat teman-teman yang punya skill yang bisa dibagikan ke orang lain dan kalian merasa itu bisa berguna buat orang, bikin seminar aja begitu. Nah, cuman buat kalian yang mungkin kayak, aduh gua kayak belum ada network nih, belum ada jaringan begitu, mungkin bisa ajak kolaborasi sih begitu. Dan kolaborasi orang-orang yang udah punya nama atau udah punya network gitu, itu akan lebih cepat dilakukan daripada kalian single fighter sendiri sih. Berikutnya, Nadia ya? Marinat. Oke, jadi aku lebih pengen tahu pendapat kalian tentang KPI, Key Performance Index. Karena kan setelah aku 3 kali ganti company, KPI tiap perusahaan kan beda. Kalau perusahaan yang sebelumnya tuh kayak gampang banget lah, jadi kenaikan gajinya pun bisa sampai 10-20%. Kemudian aku menemukan satu perusahaan juga yang ternyata KPI-nya itu lebih detail, kemudian persyaratannya itu kayak kita dalam 1 tahun itu harus 30 training, bla bla bla. Akhirnya kan kompetensi kita pun naik. Tapi di satu sisi skor itu jatuh ketika manajemen mungkin atau atasan kita sedikit nggak suka dengan kita. Jadi kan kayak kompetensi kita udah berjuang mati-matian biar dapat high score, biar kita ekspektasi kita bisa promosi jabatan, tapi ternyata hancur hanya karena dalam tanda kutip itu tadi subjektivitas dari atasan. Nah kalau menurut mungkin Ko Christopher juga yang kerjanya kan mungkin ada KPI juga di perusahaannya, gimana? Terus sama Kak John dan Bibi juga pendapat kalian tentang KPI dan kenaikan gaji serta promosi itu seperti apa? Mungkin gue share dari pengalaman gue ya. Jadi gue prefer KPI yang detail sih Nadia. Jadi seperti yang lu bilang juga itu membantu gue untuk upgrade diri sih gitu. Karena kalau misalnya KPI-nya abstrak gitu, terus bos kita telat ngirim KPI dan lain-lain. Karena gue ngalamin di perusahaan gue yang lama begitu yang pertama. Kita jadi nggak tahu nih yang harus kita capai apa begitu, ekspektasi bos kita apa segala macam. Nah tapi begitu gue masuk di HP karena dia multinational company, jadi KPI sistemnya tuh udah sangat well built sih begitu. Dan kita menganut yang namanya growth mindset itu begitu. Jadi kita udah nggak dibandingin sama colleague kita atau teman kerja kita, tapi dibandingin sama progres kita. Gitu. Jadi kita di tahun lalu sama di tahun ini udah seberapa jauh nih progres yang kita lakukan. Jadi growth mindset benar-benar sangat ditekankan. Terus KPI sistem kita itu 360. Jadi benar-benar nggak hanya dari bos doang, tapi juga dari bawahan sama teman baik satu departemen maupun departemen lain yang kerja bareng sama kita. Jadi benar 360. Jadi kalau misalnya bos kita punya sentimen, itu tidak akan jadi satu-satunya judgement buat performance kita. Jadi ada dari bawahan kita yang kita atasin, kemudian teman satu departemen sama departemen lain yang pernah kerja bareng sama kita ditanya juga pendapatnya. Gitu. Nah menurut gue itu fair banget sih, karena nggak ada satupun yang misalnya karena personal affair terus jadi mempengaruhi penilaian performance di kantor itu sih. Jadi mungkin Nadia bisa ngomong kali ya ke HR-nya atau mungkin ke bosnya, like why not we have this kind of system begitu, karena lu bisa raise concern lu nih, gimana kalau misalnya ada case bos nggak suka sama gue terus gue jadi jelek performance-nya padahal gue udah setengah mati nih kerja gitu. Why not we have a 360 degree of KPI gitu. Jadi fair for everybody. Dan buat growth masing-masing dari pegawai juga jadinya jadi naik begitu. Itu sih dari gua. Wip. Ya kalau dari gue nangkepnya kalau dari KPI juga balik dari company dan si atasan itu sendiri, apakah secara penentuannya juga udah cukup objektif atau enggak. Mungkin secara menilai bisa objektif, tapi kalau bisa kita lawan pakai data yang ada dengan jadi objektif juga dia nggak bisa yang pakai subjektivitasnya dia gitu. Kayak
KPI, kalau misalnya terukur kan juga ada lu bisa nunjukin gue nyelesain segini project. KPI gue batasannya misalnya 5 project, gue nyelesain 7 project, berarti gue excel dong di KPI itu gitu. Jadi atasan pun juga jadi kalau misalnya mau dibikin subjektif juga mikir-mikir juga ya, kayak yang tadi Ko Chris bilang itu tadi, KPI yang abstrak juga bakal jadi ngebikin kita bingung juga. Dan kedua baik juga ke view 360 itu tadi ya, reviewnya juga dari teman-teman kita gimana, apakah memang secara peer reviewnya juga udah bagus. Dan juga kalau dari atasan juga pasti kita lihat juga dari sisi atasan itu ya dia punya tanggung jawab yang lebih besar, mungkin dia lihat skopnya oh ini masih kurang menurut gue, makanya itu bisa menjadi subjektivitas gitu sih Ya, dan juga penting juga untuk kita punya KPI yang measurable. Itu kan ibarat tadi KPI gue apa, misalnya gue harus ikut 30 training dalam setahun, gue harus menang 5 project. Udah, kalau gue menang ikut 30 training dan menang 4 project, berarti gue nggak lolos dong. Tapi kalau gue menang 6 project, berarti gue lolos dong. Ya udah, done, right? Itu kan sebenarnya sudah jadi parameter yang jelas gitu. Jadi kayak ada angkanya gitu loh. Dan angka ini sesuatu yang bisa terukur, nggak kayak subjektif. Kan kalau kita ngomong bagus jelek itu ya selera. Beda orang bisa jadi beda. Kalau mau ngukur yang tadi 360 review ya bagus, itu kan lebih ke apa ya? Mencoba membuat itu jadi lebih objektif gitu. Tapi lebih baik kalau misalnya ada sesuatu yang terukur. Gitu. Nah, terukurnya dari apa yang tadi? Menang 3 project atau bisa bisa ngejual sekian ribu produk gitu kan. Something like that sih. Biar lebih gampang aja. Oke, baik. Terima kasih banyak, Nat. Gue langsung aja ya. Jadi mungkin ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Dea Di Giovanni. Gimana caranya tahu how much we're worth in terms of salary? Nah, ini mungkin juga buat teman-teman yang mau apply kerja, fresh grad, atau mau pindah ke kantor lain. Gimana caranya buat kita tahu seberapa besar sih harga kita? Tadi udah dijelasin sama Wibi ya di depan ya. Ada dari Michael Page ya, itu bisa menjadi referensi pertama sih buat ngecek industri kita dengan level tertentu itu berapa. I think it's the starting point sih. Dan kalau gue suka ini juga. Lo coba ke Jobstreet. Jadi kan biasanya Jobstreet apa ya? Ya kayaknya Jobstreet yang dia menyebutkan oke, gue butuh ini akan digaji sekian. Nah, itu bisa jadi patokan juga. Oh, kira-kira buat posisi misalnya IT support gitu kan. Di industri di kira-kira gajinya berapa sih? Nah, itu lo bisa cari tuh ke Jobstreet, cari pekerjaan misalnya IT support. Jadi lo tahu benchmark industri lo gimana. Itu sih. Balik ke ngeliat dari lingkungan sekitarnya juga dan nyocokin ke kitanya tadi itu. Kalau bisa requirement job ada requirement-nya, oh gue memenuhi, oh gajinya segini, oh berarti gue udah worth-nya segitu gitu. Ya, dan ini juga tadi ada pertanyaan yang kalau kayak gini tapi menyangkut freelance. Nah, freelance itu gimana caranya kita tahu di mana ya batasnya antara harga kita murah sama harga kita mahal? Kalau gue sih gampang, lihat aja dari pekerjaan lo. Gitu. Kalau misalnya lo dapat satu klien aja udah syukur gitu kan, ya kan lo nggak bisa nego gitu kan. Jadi ya mungkin harga lo bisa lebih murah dengan harapan juga mendorong lebih banyak klien. Nah, ketika kliennya udah banyak nih, ya udah lo coba naikin aja harga lo, naikin harga gitu. Misalnya nih yang tadi project 1 juta gitu kan, 1 juta ada 20 klien gitu. Wah, banyak juga nih, 20 juta sih tapi overwhelm. Oh ya udah deh, gue coba deh naikin jadi 2 juta gitu misalnya. 2 juta, nah ini kan mungkin ada 5 klien yang merasa kayak, wah ini kayaknya kemahalan atau apa aja. Jadi dari 1 juta 20 klien, ketika lo naikin 2 juta, lo bisa dapat 15 klien. Oh lumayan juga, ternyata masih bisa 30 juta nih dapat total. Nah lo naikin lagi coba. Kalau misalnya lo naikin, oh ternyata klien-kliennya pada cabut, yaudah lo nggak jadi naikin, turunin lagi. Lo bisa dynamic pricing lah, kurang lebih gitu. Oke. Terakhir juga nih, gue mau komen dari Tommy langsung aja. Jadi buat meningkatkan income lebih baik ngambil sertifikasi tambahan atau build on personal branding. Ya dua-duanya. Ya dua-duanya. Yep. Ya gimana ya, gini loh. Ideal sih dua-duanya tapi waktunya terbatas. Waktu menurut gue balik lagi ke prioritas. Kenapa? Karena setiap hari lo pasti scroll Instagram, tapi lo milih scroll Instagram seperti apa sih, gitu, kontennya seperti apa sih, apakah lo mau follow akun gosip atau lo mau follow akun yang bisa nambah skill lo, gitu kan.
Gua pun di jam makan siang gua berhubung gua di rumah ya. Jadi makan siang gua akan buka satu video YouTube. Jadi 20 menit gua makan sambil ya udah gua nonton video yang ngebahas apa kayak saham, kayak finansial, kayak tentang karir, kayak yang buat nambah skill gua. Jadi sambil makan pun gua oke. Itu bisa dilakukan multitasking. Gitu. Yang ada namanya sekarang podcast, ada Clubhouse juga. Gua bangun tidur, gua pasang earphone. Udah gue cari podcast apa ya gue mau dengerin hari ini. Ya udah gue dengerin sambil gue nyuci piring, sambil gue ngasih makan Ponzu kucing gue. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan barengan gitu loh gitu. Dan balik lagi kan ini masalah antara lo mau nonton yang tadi konten-konten yang edukatif atau lo mau nonton drama Korea lo binge watch sampai subuh gitu kan. Jadi I think it's a matter of priority. Gimana menurut kalian? Setuju banget sih, setuju banget. Jadi kadang kita tuh nggak merasa bahwa banyak waktu yang kita sia-siakan tanda kutip untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting begitu loh. Terus kita merasa, aduh waktu kita kurang nih begitu. Coba ya seperti biasa lah cek ke handphone kalian, coba lihat screen time apa yang baik di mana. Mungkin bisa reduce di sana. Kemudian ya mungkin banyak yang beralasan, aduh gue butuh hiburan bang begitu. Dan is part of menjaga mental health gue begitu. Tapi itu kembali ke prioritas kan gitu. Jadi seperti yang Bang Jun bilang, coba lihat aja kalau misalnya kalian ternyata nonton drama Korea sampai 3 jam sehari gitu. Ya mungkin kalian bisa ambil setengahnya buat improve diri atau misalnya untuk personal branding dan lain-lain begitu. Maksudnya nggak harus totally dihilangin kalau misalnya kalian merasa itu part of kalian menjaga kewarasan kalian, tapi ambil sebagian aja dan 1% setiap hari itu much better daripada nggak ada apa-apa. Betul. Kalau dari ke pertanyaannya Tommy, gue nangkapnya antara skill sama personal branding ini ya, kalau tadi Kak Jun benar, dua-duanya berjalan barengan, diutamain dua-duanya. Tapi mulai dari mana dulu, gue lebih setuju mulai dari skillnya dulu. Karena kalau personal branding, awareness, dan monetize itu berkaitan gimana lu ngejual dirinya. Kalau misalkan lu gak ada apa-apanya, apa yang mau lu jual. Gue gak mungkin nulis diri gue social curiosity creator kalau misalkan gue gak bikin konten-konten soal kekepoan di sosial gitu. Gue gak mungkin nulis gue jomblo umur 24 tahun kalau gue gak jomblo gitu kan. Contohnya kayak gitu. Jadi emang harus ada yang kita punya dulu, baru bisa kita bangun personal branding-nya. Ya. Setuju. Betul. Sebagai penutup silakan Wibi, Chris. Silakan Wibi dulu deh, Wibi dulu. Oke, jadi gue ngobrol asik juga ini, ngobrol 2 jam. Thank you buat Kak John dan Ko Chris juga. It's very insightful talks, dan gue juga yang paling muda di sini dapat banyak pencerahan juga dari kalian. Kalau dari gue buat ke teman-teman, gue rekomen baca buat further research kalian artikelnya Naval soal gimana caranya jadi kaya. Ntar gue tulis deh di bawah linknya gimana. Itu ya banyak banget dari soal yang tadi kita ngomongin, gimana lebih nge-build equity, gimana kita harus bisa jadi eksepsional, dan gimana tadi mindset kita juga harus lihat kalau misalnya dapetin 250 juta per bulan itu bukan sesuatu yang overnight sukses, tapi ya bertahap pelan-pelan yang kita harus semangat juga ngejalanin hari demi harinya juga gitu. Jangan karena kita lihat kita masih segini 250 juta di situ nggak mungkin kalau sehari, tapi mungkin dalam waktu yang teman-teman punya time frame-nya sendiri gitu. Kalau dari gue sih ya. Gimana Chris? Kalau dari gua mungkin kita belajar bagaimana untuk bijak menanggapi isu sosial sih. Jadi selalu ingat bahwa segala sesuatu punya konteks. Jadi ketika isu 250 juta sebulan ini nge-booming, kita harus langsung melihat nih konteks di baliknya apa. Jadi jangan ikut tubir-tubir tapi nggak jelas nih konteksnya apa di belakang. Jadi supaya nanti kita ketika memandang isu sosial ini kita jadi bisa ngambil pelajaran, hikmah di belakangnya daripada cuma ikut tubir tanpa tujuan gitu. Dan mungkin take away point yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa perjalanan membangun karir hingga bisa 250 juta sebulan itu adalah perjalanan panjang, it's a marathon gitu. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan itu pasti ada sesuatu yang harus kita bayarkan dan korbankan, which is waktu kita. Dan selalu ingat bahwa apapun yang kita bisa dapatkan, misalnya gaji sebesar itu pun, berarti ada hal yang harus kita korbankan, misalnya kehidupan sosial kita, misalnya waktu kita, misalnya waktu rebahan kita, misalnya seperti itu.
Dan harus diingat bahwa tidak ada sesuatu yang instan dan segala sesuatu butuh pengorbanan gitu. Nah kemudian tadi juga penting buat build credibility kita juga, skill kita juga sebelum kita membangun personal branding kita sih. Gitu. Jadi be kreatif juga buat teman-teman yang sedang menaiki tangga itu, dan gue percaya kita bisa pelan-pelan menuju ke sana lah. 1% at a day. Right. Thanks, Chris. Dan sebagai penutup juga dari gua, mau gaji 250 juta atau penghasilan 250 juta sebulan bisa, tapi ingat konteksnya adalah lebih ke bagaimana caranya agar kita membangun kapabilitas menuju ke sana. Bukan berarti kalian 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun bekerja sudah langsung pengen gaji 250 juta. Life and career is a marathon gitu, it's a long term. Kalian masih akan bekerja sampai usia 30 tahun loh. Sampai 55 tahun. Yang dalam arti ada 30 tahun, mungkin rata-rata teman 20-an ya. Jadi masih kerja 30 tahun lagi. Nah, perjalanan masih panjang. Jadi coba kayak orang mau lari maraton harus latihan tiap hari. Coba juga kita build our skill, capabilities. Gimana caranya kita bisa mempersiapkan diri kita di karir yang jangka panjang. Dan juga ada perkembangan karir di kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita juga mendapatkan fulfillment dari pekerjaan. Begitu dari gue, dan terima kasih teman-teman yang sudah datang ikutan di Sarasehan Growth Space. Sarasehan Growth Space. Nantikan lagi di Sarasehan Growth Space berikutnya.